Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Senang rasanya bisa kembali hadir bersama Anda. Dan tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pria ini kena karma akibat lakukan hal ini. Farid dan Diah adalah sepasang suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesederhanaan dan kerja keras. Farid bekerja sebagai seorang operator mesin di sebuah pabrik pengolahan kayu yang telah menjadi sumber nafkah utama bagi keluarga kecil mereka. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Suatu hari, perusahaan tempat Farid bekerja mengalami kebangkrutan. Keadaan ini menyebabkan banyak karyawan, termasuk dirinya, harus menerima kenyataan pahit berupa pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Farid kehilangan pekerjaannya dalam sekejap, sebuah pukulan berat bagi dirinya dan keluarganya. Meski begitu, perusahaan masih memberikan uang pesangon yang cukup besar sebagai bentuk kompensasi terakhir bagi para karyawan yang terdampak. Kepulangan Farid ke rumah hari itu diwarnai perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kehilangan atas pekerjaan yang selama ini menjadi sumber penghasilannya. Di sisi lain, ia masih memiliki harapan dengan uang pesangon yang diterimanya. Setibanya di rumah, ia segera menceritakan semuanya kepada Diah. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah terkena PHK, namun masih memiliki uang pesangon yang cukup besar. Bersama-sama mereka mulai berdiskusi panjang lebar tentang bagaimana cara terbaik memanfaatkan uang tersebut demi keberlangsungan hidup keluarga mereka ke depannya. Mereka menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan matang agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dia yang sebelum menikah dengan Farid telah memiliki latar belakang di dunia kuliner, memberikan sebuah gagasan. Ia adalah anak dari seorang pedagang bakso Balungan yang cukup dikenal di daerah tempat tinggal mereka. Sejak remaja dia telah biasa membantu kedua orang tuanya di warung bakso yang cukup ramai dikunjungi pelanggan setia. Warung itulah yang menjadi tempat pertemuan pertama antara Farid dan Diah bertahun-tahun silam. Farid yang saat itu masih muda adalah pelanggan tetap di warung bakso milik keluarga Diah. Dari sanalah benih cinta mereka tumbuh, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan menjalani hidup bersama. Berbekal pengalaman yang dimiliki, Diah mengusulkan agar uang pesangon yang mereka terima digunakan untuk membuka usaha warung bakso Balungan seperti yang dahulu dijalankan oleh orang tuanya. Ia merasa bahwa dirinya memiliki cukup pengalaman dalam mengelola bisnis tersebut, mulai dari meracik bumbu hingga melayani pelanggan. Farid pun menyambut baik ide tersebut. Mereka kemudian sepakat untuk mencari tempat yang strategis untuk memulai usaha baru mereka. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu berkeliling kota menggunakan sepeda motor untuk mencari lokasi yang tepat bagi warung mereka. Setelah berkeliling beberapa saat, akhirnya mereka menemukan sebuah toko yang lokasinya cukup strategis, tidak jauh dari pusat perkotaan. Ruko tersebut berada di tepi jalan utama yang ramai dilalui kendaraan dan pejalan kaki. Melihat potensi lokasi yang menjanjikan, Farid dan Diah merasa yakin bahwa tempat itu adalah pilihan yang tepat. Tanpa menunda waktu, mereka segera menemui pemilik ruko untuk bernegosiasi. Setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup panjang, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Ruko tersebut pun resmi disewa dengan sistem pembayaran tahunan. Namun, biaya sewa yang cukup tinggi menghabiskan separuh dari uang pesangon yang mereka miliki. Sisa uang yang ada kemudian mereka gunakan untuk membeli berbagai peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Dari mulai peralatan dapur, meja, kursi, hingga bahan baku utama seperti daging dan bumbu khas yang digunakan dalam pembuatan bakso Balungan. Setelah beberapa minggu penuh persiapan, akhirnya warung bakso mereka siap untuk dibuka. Dengan semangat dan harapan besar, mereka membuka warung tersebut untuk pertama kalinya. Meskipun demikian, di hari-hari awal, mereka menyadari bahwa pelanggan yang datang masih sangat sedikit. Warung mereka terlihat sepi dan pemasukan yang diperoleh belum cukup untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan. Bulan pertama berlalu,
dan meskipun sudah mulai ada pelanggan yang datang, pendapatan mereka masih jauh dari harapan. Penjualan yang dihasilkan belum mampu menutup biaya operasional maupun modal awal yang telah dikeluarkan. Farid dan Diah pun mulai merasa khawatir, namun mereka tetap berusaha untuk bertahan dan terus mencari cara agar warung bakso mereka dapat berkembang lebih baik lagi. Farid terus memutar otak seiring dengan semakin menipisnya sisa uang modal yang mereka miliki. Setiap hari ia merasa cemas karena usaha warung bakso mereka belum juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski pelanggan mulai berdatangan, namun keuntungan yang diperoleh masih jauh dari harapan. Beban pikiran Farid semakin bertambah, terlebih dengan kebutuhan rumah tangga yang tetap harus dipenuhi. Dalam kebingungannya, ia akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu menyerahkan sepenuhnya pengelolaan warung bakso kepada Diah. Sementara ia sendiri berusaha mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan. Tanpa banyak pikir panjang, Farid pun memutuskan untuk menjadi tukang ojek di salah satu terminal yang cukup ramai di kota tempat mereka tinggal. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal untuk mencari penumpang. Sementara dia tetap sibuk mengurus warung bakso seorang diri. Dari mulai memasak, melayani pelanggan, hingga berbelanja kebutuhan bahan baku, semuanya kini berada di bawah tanggung jawab dia. Meskipun terasa berat, dia tetap berusaha menjalankan usaha tersebut dengan penuh ketekunan dan harapan. Sementara itu, di sela-sela menunggu penumpang di terminal, pikiran Farid tak pernah lepas dari warung bakso mereka. Ia terus berpikir keras, mencoba mencari cara agar usaha mereka bisa berkembang seperti rumah makan lain yang selalu ramai pengunjung. Setiap kali melewati rumah makan yang tak jauh dari tempat ia mangkal, perasaan ini seringkali muncul di benaknya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang membuat rumah makan tersebut begitu ramai, bahkan hingga menarik pengunjung dari luar kota. Ia merasa bahwa rasa makanan yang dijual di sana sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masakan warung mereka. Namun tetap saja pelanggan selalu berbondong-bondong datang ke tempat itu. Berbagai pikiran mulai berkecamuk di benaknya, hingga terbersit sebuah ide yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin mereka perlu mencari orang pintar untuk membantu keberhasilan usaha mereka. Pikiran itu terus menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya, apakah ada cara lain yang bisa mereka tempuh agar warung bakso mereka bisa sukses seperti rumah makan yang selalu ramai tersebut. Di tengah lamunannya, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang, membuyarkan segala pikirannya. Seorang calon penumpang perempuan berdiri di depannya dan dengan sopan bertanya, apakah ia bisa mengantarkannya ke sebuah alamat. Farid pun segera mengiyakan, meskipun dalam hati ia merasa sedikit enggan karena tujuan yang disebutkan cukup jauh dari tempat mereka berada. Dengan sedikit ragu, ia bertanya kepada perempuan itu, apakah tujuannya adalah rumah saudara atau ada keperluan lain. Perempuan itu hanya menjawab singkat bahwa ia memiliki urusan penting di sana dan meminta Farid segera mengantarkannya. Tanpa banyak bicara, Farid pun segera melajukan motornya. Meski ia pernah melewati daerah yang dituju, tetapi ia tidak begitu mengenal seluk-beluk jalan di sana. Sesampainya di kampung yang disebutkan, Farid terpaksa bertanya kepada warga setempat untuk memastikan alamat yang tertera di kertas yang dibawa penumpangnya. Setelah beberapa kali bertanya, seorang warga akhirnya menunjukkan arah rumah yang dimaksud. Warga tersebut menyebutkan bahwa rumah Pak Parja yang menjadi tujuan mereka berada di ujung kampung, tepat di dekat hutan. Farid pun segera membawa penumpangnya menuju lokasi yang telah disebutkan. Setelah beberapa saat menempuh jalan yang semakin menyempit dan dikelilingi oleh pepohonan yang semakin lebat, akhirnya mereka tiba di depan rumah yang dituju. Rumah itu tampak sederhana dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan atap dari genteng yang sudah mulai lapuk. Keadaan sekelilingnya pun terasa sepi karena memang tak ada rumah lain di sekitar tempat itu. Farid sempat merasa sedikit ragu saat melihat kondisi rumah yang begitu terpencil dan terkesan sedikit menyeramkan. Namun, ia tetap berusaha membantu penumpangnya turun dan masuk ke dalam rumah. Di dalam hati, Farid bertanya-tanya, urusan apa yang membuat perempuan ini harus datang ke tempat sejauh dan sesepi ini? Setelah mengantar penumpangnya masuk ke dalam rumah,
Farid memilih untuk menunggu di luar. Ia duduk di atas motornya sambil merokok, mencoba mengusir kebosanannya. Namun, pikirannya tak bisa lepas dari satu hal, usahanya. Warung bakso yang dikelola dia masih saja sepi, sementara sisa modal mereka semakin menipis. Ia terus memutar otak, berusaha mencari solusi yang bisa membuat warung mereka ramai pembeli, seperti rumah makan lain di sekitarnya. Farid menerawang ke arah pepohonan yang mengelilingi rumah itu. Sementara asap rokok tipis melayang di udara, ia tak tahu harus berbuat apa lagi selain bertahan dan berharap situasi segera berubah. Setelah sekitar 1 jam berlalu, lamunan Farid tiba-tiba buyar ketika suara penumpangnya terdengar dari belakang, membuyarkan keheningan. Perempuan itu menegurnya dengan nada bercanda, menyadarkan Farid yang sedang larut dalam pikirannya. Ia pun segera memadamkan rokoknya dan bersiap untuk mengantar penumpangnya kembali. Sepanjang perjalanan pulang, perempuan itu rupanya memperhatikan gelagat Farid yang masih tampak murung. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun bertanya apakah Farid sedang memiliki masalah. Farid menghela nafas panjang sebelum akhirnya menceritakan apa yang ada di pikirannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha warung bakso Balungan yang dikelolanya bersama sang istri. Sudah hampir 2 bulan sejak warung itu dibuka, namun pembeli yang datang masih bisa dihitung dengan jari. Pendapatannya bahkan belum cukup untuk menutupi biaya operasional, apalagi memberikan keuntungan yang diharapkan. Ia merasa buntu, tak tahu lagi langkah apa yang harus diambil agar warung mereka bisa berkembang. Mendengar cerita Farid, perempuan itu justru tertawa kecil dan berkata bahwa masalah seperti itu sebenarnya ada solusinya. Farid yang penasaran segera menanyakan apa maksudnya. Perempuan tersebut kemudian menjelaskan bahwa orang yang tadi ia temui, yakni Mbah Parja, adalah seorang yang dikenal memiliki kemampuan khusus dalam membantu orang-orang yang kesulitan dalam usahanya. Ia mengaku datang ke sana atas rekomendasi temannya yang juga mengalami nasib serupa, yakni usaha dagangnya di pasar yang tidak kunjung ramai. Setelah meminta bantuan kepada Mbah Parja, usahanya mulai mengalami perubahan dan perlahan-lahan menjadi lebih laris. Farid yang mendengarkan cerita tersebut dengan seksama mulai mempertimbangkan kata-kata perempuan itu. Awalnya ia ragu, namun di sisi lain pikirannya mulai terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam hatinya, ia berpikir, barangkali ini adalah jalan keluar yang selama ini ia cari. Setelah mengantar penumpangnya kembali ke terminal, ia pun semakin yakin dengan hatinya. Tanpa banyak berpikir, Farid memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Parja, berharap bisa berbicara langsung dan mencari solusi atas kesulitan yang sedang dihadapinya. Perjalanan kembali ke rumah Mbah Parja terasa lebih cepat dari sebelumnya. Sesampainya di sana, ia melihat pria tua itu sedang duduk santai di beranda rumahnya. Mbah Parja yang tampak terkejut melihat Farid kembali, segera menyapanya dengan ramah. Ia mengira Farid kembali karena ada barang yang tertinggal. Namun Farid buru-buru menjelaskan bahwa ia sengaja datang karena ingin berkonsultasi mengenai usahanya. Farid pun mulai berbicara dengan hati-hati, mengungkapkan bagaimana ia dan istrinya telah 2 bulan ini berjuang membangun warung bakso, namun hingga kini belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Ia mengaku merasa putus asa dan ingin mencari cara agar usahanya bisa berjalan dengan baik. Setelah mendengar cerita Farid, Mbah Parja hanya tertawa kecil sambil mengangguk-angguk, seolah-olah paham betul dengan masalah yang sedang dihadapi Farid. Tanpa banyak bicara, ia mengajak Farid untuk mengikutinya masuk ke dalam sebuah kamar di rumahnya. Farid melangkah perlahan mengikuti langkah Mbah Parja, dan saat memasuki ruangan tersebut, ia segera menyadari bahwa tempat itu bukanlah kamar biasa. Aroma dupa yang menyeruak di udara, serta berbagai benda yang tertata di sudut ruangan, membuatnya berpikir bahwa ruangan ini adalah tempat ritual, atau mungkin tempat Mbah Parja melakukan pengobatan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Begitu mereka duduk bersila berhadapan, Mbah Parja meminta Farid untuk menjabat tangannya. Farid, meski merasa sedikit ragu, akhirnya menjulurkan tangannya dan menjabat tangan lelaki tua itu dengan erat. Begitu genggaman terjalin,
Mbah Parja memejamkan matanya dan meminta Farid untuk melakukan hal yang sama. Ia meminta Farid agar membayangkan warung bakso yang selama ini dikelola bersama istrinya. Dengan penuh keseriusan, Farid menutup matanya dan mencoba membayangkan setiap sudut warungnya. Dari meja-meja yang tersusun rapi, hingga panci besar berisi kuah bakso yang selalu dijaganya setiap hari. Dalam suasana hening itu, Mbah Parja tiba-tiba bergumam pelan. Ia seolah sedang melihat sesuatu dalam benaknya. Tak lama kemudian ia membuka matanya dan menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata bahwa memang ada alasan kuat mengapa warung bakso Farid tak kunjung berkembang. Menurut Mbah Parja, usaha Farid akan sulit maju sebaik apapun rasa baksonya, karena pengunjung telah tersedot ke rumah makan lain yang lokasinya tak jauh dari warungnya. Farid yang mendengar hal tersebut terkejut dan penasaran bagaimana Mbah Parja bisa mengetahui tentang rumah makan di dekat tempatnya berjualan. Mbah Parja hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya tahu banyak hal yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Dengan nada serius, Mbah Parja menegaskan bahwa warung makan yang menjadi pesaing Farid telah menggunakan pesugihan sebagai cara untuk menarik pelanggan. Hal itu membuat siapapun yang berjualan di sekitar tempat tersebut sulit untuk berkembang karena energi gaib yang telah mengikat pelanggan ke tempat itu. Farid semakin bingung, pikirannya berkecamuk mendengar kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa tak habis pikir bagaimana rumah makan itu bisa menggunakan cara-cara semacam itu demi meraih kesuksesan. Farid yang merasa putus asa bertanya kepada Mbah Parja, apakah masih ada cara agar usahanya bisa tetap bertahan dan bahkan bersaing dengan rumah makan tersebut? Mbah Parja dengan wajah penuh keyakinan menjawab bahwa ada satu cara yang bisa dilakukan. Farid mulai menajamkan pendengarannya, berharap mendapatkan jawaban yang dapat membantunya keluar dari kesulitan ini. Mbah Parja kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya jalan adalah dengan melakukan hal yang sama, menggunakan pesugihan. Mendengar kata pesugihan, Farid langsung merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa pesugihan sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbahaya dan berisiko, terutama terkait dengan tumbal. Namun, Mbah Parja buru-buru menenangkan Farid dan menjelaskan bahwa tidak semua pesugihan memerlukan tumbal. Ia menyebutkan bahwa ada satu jenis penglaris yang sangat kuat dan tidak membutuhkan pengorbanan besar, yaitu penglaris tali pocong. Farid terkejut mendengar hal tersebut dan merasa semakin gelisah. Mbah Parja melanjutkan penjelasannya bahwa tali pocong yang diambil dari jenazah yang baru dikuburkan memiliki energi yang sangat kuat dan dapat digunakan sebagai media penglarisan. Ia meyakinkan Farid bahwa tali pocong ini tidak akan membahayakan dirinya karena arwah pemilik tali pocong tersebut akan berperan sebagai hodam yang bertugas menarik pelanggan ke warung baksonya. Farid pun bertanya kepada Mbah Parja mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penglaris tali pocong itu. Mbah Parja dengan nada serius menjelaskan bahwa syarat utamanya adalah Farid harus mencari tali pocong dari jenazah seorang gadis yang masih perawan. Hanya tali pocong dari gadis perawan yang dapat digunakan sebagai media penglaris untuk usaha warung baksonya. Setelah mendapatkan tali pocong tersebut, Mbah Parja meminta agar Farid segera membawanya kembali agar ia bisa melakukan ritual khusus yang akan mengaktifkan energi penglaris dalam tali tersebut. Mendengar syarat yang diutarakan oleh Mbah Parja, Farid hanya bisa terdiam. Hatinya bimbang antara tergiur dengan janji keuntungan yang besar atau justru takut dengan konsekuensi dari langkah yang harus diambil. Ia menyadari bahwa syarat itu tidaklah mudah, karena mencari tali pocong dari jenazah seorang perawan tentu bukan perkara yang sederhana. Ia pun bingung harus mulai dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Farid berpamitan kepada Mbah Parja. Ia berjanji akan kembali jika sudah mendapatkan tali pocong yang dimaksud. Mbah Parja hanya tersenyum tipis dan mendoakan agar Farid bisa segera menemukan yang ia cari. Dengan langkah berat, Farid meninggalkan rumah Mbah Parja dan kembali ke terminal untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang ojek, mencoba mengalihkan pikirannya dari beban berat yang kini ia pikul.
Menjelang malam, Farid akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia segera membersihkan diri dan bersiap untuk beristirahat. Namun, sebelum sempat merebahkan tubuhnya, dia, istrinya, menghampiri dengan raut wajah yang sedikit khawatir. Ia meminta izin kepada Farid untuk pergi menjenguk tetangga mereka, Ratih, yang sedang dirawat di rumah sakit. Farid yang mendengar kabar itu pun terkejut dan segera menanyakan kabar terbaru tentang kondisi Ratih. Dia menjelaskan bahwa ibu-ibu di kompleks sudah sepakat untuk bersama-sama pergi menjenguk Ratih malam itu juga. Tanpa berpikir panjang, Farid mengizinkan istrinya untuk pergi bersama rombongan ibu-ibu dari RT mereka. Setelah berpamitan, dia pun berangkat bersama rombongan ke rumah sakit, sementara Farid duduk termenung di ruang tamu. Pikiran tentang warung bakso dan pesugihan terus menghantuinya. Ia mencoba menepis berbagai pikiran yang berkecamuk di benaknya, tetapi tetap saja rasa gelisah tidak kunjung hilang. Beberapa jam kemudian, dia pulang ke rumah dengan wajah yang terlihat sedih. Ia segera memberitahu Farid bahwa Ratih telah meninggal dunia di rumah sakit karena kondisinya yang semakin memburuk. Farid terkejut mendengar kabar itu. Ia menghela nafas panjang dan merasa iba terhadap nasib Ratih yang masih muda dan belum menikah, tetapi sudah harus pergi untuk selamanya. Dalam hati ia merasa kasihan atas kehilangan yang dialami oleh keluarga Ratih. Tanpa berpikir panjang, Farid mengajak istrinya untuk mendoakan Ratih agar tenang di alam sana. Kemudian, dia yang kelelahan akhirnya masuk ke kamar untuk tidur, sementara Farid beranjak ke teras rumahnya. Sambil menikmati secangkir kopi dan sebatang rokok, Farid duduk termenung di teras rumahnya. Pikirannya terus dipenuhi oleh ucapan Mbah Parja tadi sore. Kata-kata tentang penglaris tali pocong terus berputar di benaknya, membuatnya semakin gelisah. Ia baru menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat dari pikirannya. Ratih, tetangganya yang baru saja meninggal, adalah seorang gadis yang masih perawan. Hal itu diingatnya dari cerita istrinya, bahwa Ratih baru saja lulus SMA dan belum menikah. Hati Farid berdebar. Ia merasa beruntung karena tidak perlu repot-repot mencari jenazah gadis perawan dari tempat lain. Kesempatan itu telah datang begitu dekat di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Farid pun mulai merencanakan langkahnya. Malam itu juga, ia bertekad untuk membongkar makam Ratih dan mengambil tali pocongnya. Ia berpikir keras, menyusun berbagai strategi agar aksinya berjalan lancar tanpa diketahui siapapun. Setelah merasa cukup dengan rencana yang disusunnya dalam kepala, ia pun pergi tidur, mencoba beristirahat sebelum menjalankan niatnya. Keesokan paginya, Farid segera bertandang ke rumah keluarga Ratih untuk mencari tahu perkembangan pemakamannya. Dari keluarga Ratih, ia mendapatkan kabar bahwa jenazah masih berada di rumah sakit dan baru akan dipulangkan sore nanti karena ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mendengar informasi tersebut, Farid kembali ke rumah dengan perasaan tenang. Ia memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan menyusun strategi lebih matang. Sore harinya, sekitar pukul 5, jenazah Ratih akhirnya tiba di rumah duka dengan diantar ambulans. Suasana rumah duka dipenuhi oleh pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah prosesi sholat jenazah selesai, jenazah Ratih segera dibawa ke pemakaman umum yang tak jauh dari rumah mereka. Farid turut serta dalam prosesi itu, bahkan ikut membantu mengusung keranda jenazah hingga ke liang lahat. Ia tak ingin menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ia bahkan turun ke liang lahat, membantu menyangga jenazah saat proses pemakaman berlangsung. Selesai penguburan, Farid berjalan pulang bersama warga lainnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus sibuk memikirkan rencana malam nanti. Ia mencari cara agar bisa kembali ke makam tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Menjelang malam, Farid berpura-pura berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke terminal seperti biasa. Dengan alasan ingin mencari penumpang, dia pun tidak menaruh curiga sedikit pun dan mengizinkannya pergi. Sebenarnya Farid memiliki rencana lain.
ia akan berlangsung menuju pemakaman umum untuk melancarkan aksinya. Kebetulan lokasi pemakaman berada cukup jauh dari pemukiman warga dan tidak ada penjaga makam, membuatnya merasa aman untuk menjalankan niatnya. Sekitar pukul 9 malam Farid berangkat. Ia menyimpan motornya di terminal agar tidak menimbulkan tanda tanya jika ada yang melihatnya. Setelah itu, ia berjalan kaki menuju pemakaman dengan membawa cangkul yang sudah ia sembunyikan sejak pagi saat ikut membantu menggali liang lahat untuk Ratih. Suasana pemakaman malam itu terasa begitu mencekam. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara burung gagak terdengar bersahutan, berpadu dengan gonggongan anjing dari kejauhan. Farid berjalan perlahan menuju makam Ratih. Rasa takut menyelimutinya, tetapi hasrat untuk mendapatkan tali pocong lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia terus celingak-celinguk ke kanan dan kiri, memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengikuti langkahnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam terasa dingin menusuk kulit. Langkahnya semakin mantap saat ia sampai di hadapan makam Ratih yang masih basah, menandakan bahwa jenazahnya baru saja dikebumikan beberapa jam lalu. Tanpa pikir panjang, Farid mulai mencangkul tanah yang masih lembab itu dengan hati-hati, namun cepat. Setiap ayunan cangkulnya menciptakan suara yang terasa begitu nyaring di tengah keheningan malam. Ia terus bekerja, menggali dengan penuh konsentrasi selama hampir 1 jam. Hingga akhirnya, cangkulnya mengenai sesuatu yang lebih keras, kayu penutup liang lahat. Farid berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu dengan perlahan mengangkat kayu demi kayu yang menutupi jenazah Ratih. Saat jenazah Ratih mulai terlihat, tubuh Farid menegang. Di bawah cahaya remang bulan, kain kafan yang membalut tubuh Ratih tampak masih bersih, menandakan bahwa tidak ada yang menyentuhnya sejak penguburan tadi. Dengan tangan gemetar, Farid mulai membuka bagian tali pocong yang membeli jenazah. Namun, saat kain kafan tersingkap sedikit, ia terdiam. Mata Farid terpaku pada tubuh Ratih yang putih mulus, sosok seorang gadis yang masih perawan dan belum tersentuh oleh laki-laki manapun. Dalam sekejap, hasrat terlarangnya mulai membuncah. Farid duduk termangu, matanya tidak lepas dari tubuh yang terbujur kaku di depannya. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pikirannya bercampur aduk antara rasa takut dan dorongan nafsu yang tiba-tiba menguasai akalnya. Tiba-tiba, terdengar bisikan di telinganya. Bisikan halus yang seolah datang dari kegelapan malam, membisikkan sesuatu yang begitu menggoda. Bisikan itu terus menggema dalam pikirannya, menyerunya untuk tidak hanya mengambil tali pocong, tetapi juga menikmati tubuh Ratih yang terbaring tak berdaya di hadapannya. Nafsu telah menguasai akal sehatnya. Dengan gemetar, ia perlahan mendekat, dan tanpa rasa belas kasihan, ia menodai jenazah gadis malang itu. Suara kicauan burung gagak yang terdengar sayup, disertai lolongan anjing yang menggema dari kejauhan, seolah menjadi saksi bisu atas perbuatan kejinya. Setiap detik yang berlalu, Farid merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa lebih puas daripada saat ia bersama istrinya sendiri. Ia terus melampiaskan nafsunya, hingga akhirnya merasa puas dan terdiam sejenak, menatap tubuh tak bernyawa yang telah ia nodai. Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, Farid segera menarik kembali kain kafan untuk menutupi jenazah Ratih. Ia mengambil tali pocongnya, memasukkannya ke dalam kantong celana dengan cepat. Namun, saat ia mulai menutup kembali liang lahat dengan potongan-potongan kayu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika ia mengangkat kayu terakhir dan menatap wajah Ratih untuk terakhir kalinya, mata gadis itu tiba-tiba terbuka lebar, menatapnya tajam dengan sorot yang kosong. Farid tersentak, tubuhnya gemetar hebat, dan ia jatuh terduduk ke belakang dengan nafas tersengal. Pikirannya kalut, ia merasa seolah jenazah Ratih menyadari perbuatannya. Dengan tangan yang masih gemetar,
ia memberanikan diri untuk menatap kembali wajah Ratih. Namun, kali ini mata itu telah tertutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Farid mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua itu hanya halusinasinya saja. Dengan tergesa-gesa, ia menutupi jenazah dengan potongan kayu seperti semula, lalu segera menimbun kembali liang lahat dengan tanah. Ia memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan. Tanah itu diratakannya sedemikian rupa agar tampak seperti semula. Proses itu memakan waktu hingga hampir pukul 3 pagi. Begitu semua selesai dan tampak rapi seperti sedia kala, Farid segera pergi dari pemakaman itu dengan langkah cepat, berusaha menghindari perasaan takut yang mulai menyeruak dalam hatinya. Setibanya di terminal, ia segera mengambil motornya dan melaju menuju rumah, seolah ingin segera melupakan segala yang telah ia lakukan. Saat Farid tiba di rumah sekitar pukul 6 pagi, dia yang baru bangun langsung menyambutnya dengan tanya. Raut wajah dia menunjukkan rasa penasaran, karena biasanya Farid tidak pulang hingga pagi seperti ini. Dengan wajah lelah dan penuh kebohongan, Farid hanya beralasan bahwa ia ketiduran di terminal. Setelah merasa sangat lelah membantu proses pemakaman Ratih kemarin, dia yang tidak menaruh curiga hanya mengangguk dan menyuruh suaminya untuk segera beristirahat. Sore hari, tepat setelah sholat asar, Farid kembali mendatangi rumah Mbah Parja dengan membawa tali pocong yang telah ia ambil dari makam Ratih. Sesampainya di sana, Mbah Parja yang sudah menunggunya di teras menyambut dengan senyuman penuh kepuasan. Farid menyerahkan 5 tali pocong yang telah ia ambil dari jenazah Ratih. Melihat benda yang diserahkan Farid, Mbah Parja mengangguk-angguk, terlihat puas karena Farid benar-benar menjalankan perintahnya tanpa ada hambatan. Bagus, gumam Mbah Parja sambil memeriksa tali pocong tersebut. Ia kemudian berjanji kepada Farid bahwa malam ini juga ritual pengelarisan akan diselesaikan, dan keesokan harinya tali pocong itu sudah bisa digunakan untuk warung bakso Farid. Mbah Parja meminta Farid untuk menginap di rumahnya malam itu agar proses ritual berjalan lancar tanpa gangguan. Tanpa banyak bicara, Farid mengiyakan dan duduk di ruang tamu. Sementara Mbah Parja membawa tali pocong tersebut masuk ke dalam kamar ritualnya. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, Farid bisa melihat samar-samar cahaya lilin berkelap-kelip dan terdengar suara mantra-mantra yang dibisikkan oleh Mbah Parja. Proses ritual berjalan cukup lama, mulai dari sore hingga akhirnya selesai tepat tengah malam. Begitu ritual selesai, Mbah Parja memanggil Farid masuk ke dalam kamar ritualnya. Di dalam ruangan yang masih dipenuhi aroma dupa yang menyengat, Mbah Parja menyerahkan kembali tali pocong yang telah diritualkan. Kali ini tali pocong tersebut telah dibungkus sedemikian rupa dalam bentuk kotak persegi berwarna putih, terbuat dari kain mori yang dijahit dengan rapi oleh Mbah Parja sendiri. Sambil menyerahkan bungkusan tersebut, Mbah Parja memberi instruksi kepada Farid dengan nada penuh keyakinan. Tali pocong ini sudah siap digunakan, ujar Mbah Parja. Besok pagi, kamu taruh di dalam kuali tempat air kaldu bakso kamu. Biarkan dia menyatu dengan air kaldu, dan aku jamin warung bakso kamu yang tadinya sepi akan ramai oleh pengunjung. Kalau tidak, potong saja telinga Mbah, lanjutnya dengan nada penuh keyakinan. Farid mendengar hal itu dengan penuh semangat dan rasa senang yang membuncah di hatinya. Ia merasa keberuntungan sebentar lagi akan datang. Namun tidak hanya itu, Mbah Parja juga menyerahkan sebuah bungkusan kain putih lainnya yang berisi sesuatu. Dan ini, kata Mbah Parja sambil memberikan bungkusan lain, ini telur bebek busuk yang sudah diritualkan. Kamu tanam di tengah warung bakso kamu. Fungsinya untuk memproteksi usaha kamu dari gangguan orang-orang yang iri dan ingin menghancurkan usaha kamu. Siapapun yang berniat jahat akan gagal total, dan niat buruknya akan kembali pada dirinya sendiri. Farid menerima bungkusan itu dengan rasa syukur, namun ia tetap bertanya dengan nada penasaran. Apa isinya hanya telur bebek busuk, Mbah?
Mbah Parja mengangguk sambil tersenyum misterius. Iya, tapi telur ini sudah saya isi dengan energi khusus yang kuat. Cukup tanam di tengah warungmu. Dan kamu tidak perlu khawatir lagi tentang pesaing atau gangguan lainnya. Farid merasa begitu berterima kasih kepada Mbah Parja. Dengan tulus, ia menawarkan untuk membantu Mbah Parja sebagai bentuk terima kasihnya. Namun, Mbah Parja hanya berpesan satu hal yang harus selalu Farid ingat, yaitu agar berhati-hati terhadap orang-orang yang dikenali sebagai ustadz atau kiai. Kamu harus waspada, ujar Mbah Parja dengan serius. Jangan pernah menerima mereka sebagai pelanggan. Mereka bisa menghancurkan penglarisan ini dengan doa-doa mereka. Jadi, sebisa mungkin hindari mereka. Farid mengangguk paham. Baik, Mbah, saya akan ingat itu. Setelah semua petuah diberikan, Farid pun menginap di rumah Mbah Parja malam itu. Pagi harinya, setelah matahari mulai naik, Farid berpamitan dan bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia langsung bertanya dengan raut wajah penasaran. Pak, dari mana saja seharian? Kenapa baru pulang? Tanyanya. Farid yang sudah menyiapkan alasan menjawab dengan tenang. Aku tadi ke rumah seorang kiai buat konsultasi soal usaha warung kita yang jarang pembeli. Dia tampak senang mendengar jawaban itu. Oh, terus kata Pak Kiai bagaimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Farid pun memperhatikan bungkusan kain putih yang telah ia bawa dari rumah Mbah Parja kepada istrinya. Dia, dengan wajah penuh keyakinan, ia menjelaskan bahwa benda itu adalah pemberian dari seorang kiai yang ia temui, dan menurut petunjuk yang diberikan, bungkusan tersebut harus disimpan di dalam kuali atau panci tempat merebus air kaldu bakso. Dia yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk, menerima penjelasan suaminya tanpa sedikit pun rasa curiga. Ia berpikir bahwa jika sesuatu berasal dari seorang kiai, maka pastilah itu adalah sesuatu yang baik dan membawa keberkahan. Padahal kenyataannya benda tersebut bukanlah berasal dari seorang kiai, melainkan hasil dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh Mbah Parja, seorang dukun yang telah memberikan jalan pintas kepada Farid dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa kain putih itu adalah tali pocong dari jenazah Ratih, tetangga mereka sendiri yang bukan hanya sekadar diambil talinya, tetapi juga telah dinodai oleh suaminya dengan cara yang begitu keji. Dia tetap melanjutkan kegiatannya seperti biasa, percaya sepenuhnya pada Farid, tanpa sedikit pun menyadari rahasia gelap yang tersembunyi di balik kesuksesan yang sedang mereka kejar. Dalam pikirannya, ia hanya ingin membantu usaha warung bakso mereka agar bisa maju dan berkembang, tanpa mengetahui pengorbanan mengerikan yang telah dilakukan suaminya untuk mencapai tujuan itu. Malam harinya, Farid kembali pergi ke ruko dengan alasan ingin merapikan dan membereskan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki di warung mereka. Namun, niat sebenarnya bukanlah sekadar beres-beres. Di dalam benaknya, ia sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Mengubur bungkusan putih berisi telur bebek busuk yang telah diritualkan oleh Mbah Parja. Tanpa banyak bicara, ia segera menuju warung, memastikan bahwa keadaan sekitar sepi sebelum ia mulai menjalankan rencananya. Dengan hati-hati, ia membongkar keramik dan lantai di tengah warung, lalu menggali tanah hingga cukup dalam untuk menanam benda tersebut. Farid bekerja dengan cepat dan penuh ketelitian, takut ada yang melihat atau mencurigai gerak-geriknya. Setelah bungkusan itu terkubur rapi, ia kembali menutup lantai dengan semen, memastikan semuanya tampak seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada yang terjadi. Begitu selesai, ia segera pulang ke rumah dengan perasaan lega, yakin bahwa semua persiapan sudah ia lakukan dengan sempurna. Keesokan paginya, dia mulai melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Farid, tanpa mengetahui rahasia di baliknya. Ia dengan tenang memasukkan buntalan kain putih berisi tali pocong ke dalam kuali tempat merebus air kaldu bakso. Pada awalnya, semuanya tampak seperti biasa.
hanya satu atau dua pelanggan yang datang untuk menikmati bakso buatannya. Namun, sesuatu yang berbeda mulai dirasakan oleh pelanggan yang datang. Mereka mulai memperhatikan bahwa rasa bakso di warung itu terasa jauh lebih enak dibandingkan sebelumnya. Beberapa pelanggan bahkan terang-terangan mengatakan bahwa bakso yang mereka makan terasa lebih lezat, lebih gurih, dan begitu menggugah selera, hingga membuat mereka ingin kembali lagi dan lagi. Dari sanalah berita tentang kelezatan bakso di warung mereka mulai menyebar dari mulut ke mulut. Seiring waktu, jumlah pelanggan yang datang ke warung semakin bertambah. Semakin banyak orang yang penasaran dan ingin mencicipi bakso yang disebut-sebut begitu istimewa. Dia yang tidak menyadari adanya sesuatu yang ganjil merasa senang dengan perkembangan usahanya. Sementara itu, Farid yang hanya bertugas untuk berbelanja keperluan warung, memilih untuk tetap membiarkan istrinya mengelola usaha tersebut karena ia tahu bahwa dia memiliki pengalaman lebih dalam hal pengelolaan makanan. Ia hanya sesekali datang membantu jika memang dibutuhkan, tetapi lebih banyak berada di luar untuk mengurus keperluan lain yang berkaitan dengan warung. Dalam waktu 3 bulan setelah menggunakan penglaris dari tali pocong, usaha warung bakso mereka mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Warung yang dulunya sepi, kini berubah menjadi tempat makan yang selalu penuh sesak oleh pelanggan. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat, Farid berhasil membeli ruko tersebut dengan harga yang cukup fantastis. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seolah-olah uang mengalir dengan begitu mudahnya ke dalam kantong mereka. Setiap hari, antrean pelanggan yang ingin menikmati bakso semakin panjang, menciptakan pemandangan yang berbeda jauh dari kondisi awal mereka. Farid semakin larut dalam kesuksesan yang telah ia raih. Dalam waktu singkat, ia bahkan mulai memikirkan ekspansi bisnisnya. Ia menambahkan ruangan khusus untuk pelanggan kelas atas, menyediakan area VIP di lantai 2 ruko mereka yang dilengkapi dengan fasilitas eksklusif dan pelayanan yang lebih mewah. Ruangan itu kemudian sering digunakan oleh para pegawai kantor dan para pengusaha untuk pertemuan bisnis sambil menikmati bakso yang kini terkenal di seluruh kota. Dengan tambahan layanan tersebut, pendapatan warung mereka semakin melonjak drastis, dan dalam waktu singkat, Farid mampu membeli mobil mewah serta memenuhi berbagai keinginan materi lainnya. Perubahan besar yang terjadi dalam hidup Farid begitu cepat dan luar biasa. Dari seorang mantan karyawan pabrik pengolahan kayu yang terkena PHK, ia kini telah menjelma menjadi seorang jutawan baru yang dikenal sebagai pengusaha bakso sukses. Setelah 9 bulan berlalu, sejak tali pocong itu mulai digunakan dalam usaha warung baksonya, kehidupan Farid benar-benar berubah drastis. Kekayaan yang melimpah seolah datang tanpa henti, membuatnya menikmati kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Warung baksonya kini menjadi tujuan utama para pecinta kuliner, baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun, di tengah kemakmuran yang ia nikmati, ada satu hal yang hingga kini masih belum ia dapatkan, anak. Meski ia dan dia telah lama mendambakan keturunan, hingga saat ini mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Sementara itu, kesibukan dia dalam mengelola warung bakso semakin meningkat. Kini dibantu oleh 10 orang karyawan yang bekerja tanpa henti demi melayani pelanggan yang semakin membludak setiap harinya. Antrian panjang sudah menjadi pemandangan biasa di depan warung mereka, mencerminkan betapa besarnya antusias masyarakat terhadap bakso yang dijualnya. Namun, di balik kesibukan yang semakin padat itu, dia tetap merasa senang karena warung baksonya semakin maju dan dikenal banyak orang. Suatu hari, datanglah sebuah rombongan peziarah dari luar kota yang kebetulan mendengar tentang warung baksonya yang begitu terkenal di kota itu. Rombongan tersebut terdiri dari 30 orang yang datang menggunakan sebuah bis besar. Mereka dipimpin oleh seorang kiai dari sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di daerah asal mereka. Dengan penuh antusiasme, mereka memutuskan untuk mampir dan mencicipi bakso yang telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Dia yang melihat kedatangan rombongan tersebut menyambut mereka dengan penuh keramahan. Dalam benaknya ia berpikir
bahwa kunjungan para kiai dan peziarah ini merupakan pertanda baik bagi usahanya. Ia berharap bahwa kehadiran mereka akan semakin membawa keberkahan bagi warung baksonya. Tanpa ragu, dia langsung mengarahkan para tamunya ke ruangan khusus di lantai 2 yang biasanya digunakan oleh pelanggan-pelanggan kelas atas. Ruangan itu memang dirancang dengan lebih nyaman dan eksklusif dibandingkan dengan lantai bawah yang diperuntukkan bagi pelanggan biasa. Dengan penuh semangat, dia sendiri yang melayani para tamu kehormatannya itu. Ia merasa bahwa kesempatan seperti ini adalah momen yang langka dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Baginya mendapatkan doa dari para kiai adalah berkah yang tak ternilai. Dalam hati ia berharap agar doa yang mereka panjatkan nanti bisa membawa lebih banyak kebaikan dan kesuksesan bagi dirinya dan keluarganya. Setelah hidangan bakso tersaji di atas meja dan minuman disiapkan, dia berpamitan meninggalkan ruangan agar para tamu bisa menikmati hidangan dengan nyaman. Sebelum turun, ia sempat mendengar dari balik pintu bahwa rombongan peziarah tersebut akan mengadakan doa bersama sebelum menyantap hidangan yang telah disediakan. Dalam hatinya ia bersyukur dan merasa semakin yakin bahwa kedatangan para kiai ini adalah pertanda baik. Sementara itu, dia kembali ke lantai bawah untuk melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, melayani pelanggan yang terus berdatangan. Ia menjalani aktivitasnya dengan perasaan bahagia, merasa bahwa warungnya kini semakin berkembang dan mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Setelah sekitar setengah jam berlalu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa bergema di sepanjang tangga. Dia terkejut dan buru-buru menghampiri untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama, rombongan para kiai dan peziarah itu turun dengan wajah yang tampak sedikit panik. Mereka terlihat terburu-buru, seolah ada sesuatu yang mendesak mereka untuk segera pergi. Dengan rasa penasaran, dia mencoba menanyakan alasan mereka terlihat begitu terburu-buru. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan karena jadwal yang padat dan mereka tidak ingin terlambat sampai ke kota tujuan berikutnya. Dia yang masih merasa heran hanya bisa mengangguk dan menawarkan potongan harga sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan mereka. Mereka pun menerima tawaran tersebut dengan senyum penuh terima kasih. Salah satu ajudan kiai segera menyerahkan uang pembayaran sebesar 1 juta rupiah, setengah dari harga yang seharusnya dibayarkan. Sebelum pergi, mereka juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan dan berjanji akan kembali jika ada kesempatan di masa mendatang. Setelah rombongan tersebut pergi, dia segera meminta salah satu karyawannya untuk membersihkan ruangan di lantai atas. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai 2. Suara itu terdengar begitu panik dan memanggil-manggil dia dengan nada cemas. Dia yang mendengar teriakan dari lantai atas langsung bergegas naik dengan perasaan cemas. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di ruangan tersebut. Sesampainya di atas, ia melihat salah satu karyawannya berdiri di dekat meja dengan wajah penuh kebingungan. Dengan nada panik, karyawan itu menjelaskan bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Semua mangkuk bakso yang disajikan untuk rombongan tadi masih utuh, sama sekali tidak tersentuh. Dia yang mendengar hal itu merasa tak percaya. Ia pun segera melangkah mendekati meja-meja tempat para tamu duduk sebelumnya. Benar saja, di hadapannya terhampar mangkuk-mangkuk yang masih penuh dengan bakso dan kuah yang tak tersentuh sedikit pun. Tidak ada jejak sendok yang menyentuh isi mangkuk. Bahkan minuman yang ia hidangkan pun masih dalam keadaan utuh. Ia memandang pemandangan itu dengan kata yang sulit dipercaya, lalu berusaha berpikir jernih. Dalam benaknya ia mencoba mencari alasan yang masuk akal. Ia menduga bahwa mungkin rombongan tersebut memang sedang terburu-buru dan tidak sempat menikmati makanan yang telah disajikan. Meskipun hatinya bertanya-tanya, dia tetap berusaha berpikir positif. Ia pun meminta karyawannya untuk segera merapikan meja dan membungkus bakso yang belum dimakan agar tidak terbuang percuma.
Dalam pikirannya ia terus bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan rasa makanan yang disajikan? Atau mungkin saja mereka memiliki alasan lain yang tidak ia ketahui. Ketika ia kembali ke lantai bawah dan duduk di meja kasir, pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Ia mencoba mengingat kembali kejadian sebelumnya, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan keanehan ini. Namun, sebelum ia sempat merenung lebih jauh, Farid tiba-tiba datang ke warung dengan wajah yang tampak gelisah. Dia yang terkejut dengan kedatangan suaminya pun bertanya, mengapa Farid datang ke warung di luar jam biasanya? Farid hanya menjawab dengan nada yang terdengar cemas, mengatakan bahwa sejak tadi ia merasa gelisah di rumah. Perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja membuatnya khawatir bahwa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi di warung. Dia yang mendengar hal itu merasa sedikit heran, karena sejauh ini semua masih berjalan dengan lancar, kecuali insiden kecil di lantai atas yang belum ia ceritakan kepada suaminya. Ia mencoba meyakinkan Farid bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan warung semakin ramai dengan pelanggan. Namun dia menyadari sesuatu yang ganjil dari ekspresi suaminya. Farid terlihat begitu gelisah dan tidak bisa duduk dengan tenang. Tatapannya kosong, tangannya terus-menerus mengusap wajahnya dengan gelisah, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Dia yang khawatir pun mencoba bertanya, apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Farid. Farid dengan suara yang lirih mengungkapkan bahwa ia merasa seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia merasa dadanya begitu sesak dan pikirannya terus dipenuhi kecemasan yang tidak jelas asalnya. Perasaan itu datang tiba-tiba dan ia tidak mampu mengusirnya dari benaknya. Farid takut jika sesuatu yang buruk akan menimpa mereka dalam waktu dekat. Dia yang mendengar hal itu hanya bisa menghela nafas panjang. Ia mencoba menenangkan suaminya dengan berkata bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah. Ia mencoba menenangkan suaminya dengan berkata bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir tentang usaha mereka. Bahwa semua ini mungkin hanya karena Farid terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir tentang usaha mereka. Ia menyarankan agar Farid pulang ke rumah dan beristirahat, membiarkan dia yang mengurus warung untuk sementara. Farid yang masih dalam keadaan gelisah pun akhirnya setuju dengan saran istrinya dan segera pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Farid terus berputar. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian yang telah ia lalui selama ini, terutama tentang tali pocong yang ia gunakan sebagai penglaris di warung baksonya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ada hubungannya dengan kejadian ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang telah berubah, atau ada kesalahan yang ia lakukan? Pikiran-pikiran itu terus menghantuinya hingga ia tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Farid mencoba untuk tidur dan menenangkan pikirannya. Namun, meskipun tubuhnya merasa lelah, matanya tetap terbuka lebar. Ia merasa semakin gelisah, bahkan suara-suara kecil di rumah terasa begitu mengganggunya. Ia berulang kali mencoba membaringkan tubuhnya, tetapi kecemasan yang menghantuinya terus membuatnya terjaga. Saat dia pulang ke rumah pada pukul 8 malam, ia mendapati Farid masih dalam keadaan gelisah. Dia yang kelelahan setelah seharian bekerja hanya bisa menggelengkan kepala melihat suaminya yang masih belum bisa tidur. Dengan lembut, ia menyarankan agar Farid menenangkan diri dengan sholat, karena ia yakin bahwa sholat bisa memberikan ketenangan dalam hatinya. Namun, bukannya menuruti saran itu, Farid justru menunjukkan amarahnya. Ia merasa bahwa sholat tidak akan menyelesaikan kegelisahan yang ia rasakan saat ini. Dengan nada tinggi ia menyatakan bahwa ia hanya ingin keluar rumah sejenak untuk mencari udara segar. Tanpa menunggu tanggapan dari istrinya, Farid segera keluar rumah dan duduk di teras. Ia menuang segelas kopi dan menyalakan rokok, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Dengan mata yang menatap ke kejauhan, ia terus berpikir tentang perasaan aneh yang tak kunjung hilang dari hatinya.
Farid masih duduk di teras rumahnya, menikmati rokok yang perlahan habis. Dalam diamnya, pikirannya dipenuhi oleh rasa gelisah yang tak beralasan. Mencoba mencari tahu apa yang membuat hatinya terasa begitu tidak tenang malam ini. Ia mencoba mengalihkan pikirannya. Namun semakin ia berusaha, semakin besar perasaan itu menghimpitnya. Tanpa ia sadari, di depan gerbang rumahnya telah berdiri sesosok putih yang tampak diam membisu. Sosok itu berdiri dengan kaku, hanya tertutup oleh kain kafan lusuh yang melambai lembut tertiup angin malam. Pandangan Farid yang awalnya kosong, kini tiba-tiba fokus ke arah gerbang. Ia terhenyak, tubuhnya membeku seketika begitu menyadari bahwa sosok yang berdiri di sana adalah sesosok pocong. Matanya membelalak, tenggorokannya terasa kering dan jantungnya berdegup begitu kencang. Ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengunci seluruh persendiannya. Pocong itu tidak bergerak seperti yang biasa ia dengar dari cerita-cerita orang. Sosok tersebut seperti melayang pelan, meluncur dalam kesunyian malam menuju dirinya. Langkahnya yang aneh seolah terbawa angin, membuat bulu kuduk Farid berdiri tegak. Rasa takut yang luar biasa mulai menguasai dirinya, tetapi ia hanya bisa diam terpaku, tak mampu melakukan apa-apa. Ketika pocong itu semakin mendekat, Farid akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya temaram lampu halaman. Alangkah terkejutnya ia ketika menyadari bahwa wajah pocong itu adalah wajah Ratih, gadis tetangganya yang telah ia nodai dan curi tali pocongnya. Mata pocong Ratih melotot lebar, tatapan kosongnya seolah menyimpan dendam yang dalam. Wajah pucat dengan ekspresi yang dingin itu menatap lurus ke arahnya, membuat tubuh Farid semakin gemetar. Ketakutan yang luar biasa membuat Farid ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan tubuh yang kaku, sementara pocong Ratih semakin mendekat, hingga akhirnya sosok itu menghilang begitu saja di depan matanya. Seketika tubuh Farid kembali bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke dalam rumah. Langkahnya tersaruk-saruk dan napasnya tersengal. Begitu masuk ke dalam kamar, ia segera melompat ke ranjang, menarik selimut dan menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Jantungnya masih berdetak kencang, tubuhnya menggigil hebat, sementara pikirannya kalut. Dia yang sedang berbaring di sebelahnya terkejut dengan tingkah suaminya yang tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah penuh ketakutan. Ia bertanya, ingin tahu apa yang terjadi, tetapi Farid hanya diam, tetap bersembunyi di balik selimut tanpa berani membuka mulut. Tubuhnya terasa gemetar, dan tak lama kemudian, kelelahan membuatnya tertidur. Namun ketakutannya tidak berhenti di sana. Dalam tidurnya, Farid kembali dihantui oleh sosok pocong Ratih. Dalam mimpinya ia melihat dirinya berlari-lari di tengah kegelapan, dikejar-kejar oleh sosok yang terus melayang di belakangnya. Suara serak yang dingin terus bergema di telinganya, meminta agar tali pocong dikembalikan. Farid berlari ke sana kemari dalam mimpinya. Namun, sejauh apapun ia mencoba melarikan diri, sosok itu selalu ada di belakangnya, mengikutinya tanpa henti. Dengan nafas memburu, Farid akhirnya terbangun dari tidurnya. Tubuhnya penuh keringat dingin. Namun, begitu ia membuka mata dan menoleh ke samping, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Di sebelahnya bukan dia yang sedang tertidur, melainkan sosok pocong Ratih yang terbaring kaku dengan wajah pucat dan mata melotot ke arahnya. Seketika Farid melompat dari ranjang dengan teriakan ketakutan, berlari keluar dari kamar tanpa menoleh ke belakang. Dengan nafas yang masih tersengal, ia turun ke lantai bawah. Tubuhnya masih gemetar hebat, mencoba menenangkan dirinya di ruang tamu. Ia meraih rokok dan mencoba menyulutnya dengan tangan yang bergetar, berharap dapat meredakan ketegangan yang masih menyelimutinya. Namun, baru saja ia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba televisi di depannya menyala dengan sendirinya. Di layar yang seharusnya menampilkan siaran televisi, kini hanya ada wajah pocong Ratih yang menatapnya dengan tajam. Wajah pucat itu seolah menembus langsung ke dalam hatinya, membuatnya panik luar biasa. Farid terjatuh dari kursi dan berlari sekuat tenaga menuju kamar mandi.
Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu rapat-rapat dan duduk di atas kloset sambil terengah-engah. Ia merasa sedikit lebih aman di dalam ruang kecil itu. Namun, ketakutannya belum berakhir. Lampu kamar mandi tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat di sekelilingnya. Suara air dari keran mulai terdengar, mengucur deras, seolah ada yang membuka keran tersebut. Farid semakin panik, mencoba meraba-raba dinding, tetapi tubuhnya terasa lemas. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Perlahan sosok itu semakin jelas, dan Farid dapat melihat dengan pasti bahwa Pocong Ratih kini sedang duduk di tembok bak mandi, menatapnya dengan tatapan kosong yang begitu menyeramkan. Mulut Farid terbuka ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ketakutan yang begitu luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya pun jatuh pingsan di atas kloset. Pagi itu, suasana rumah begitu hening. Hanya suara burung di luar jendela yang sesekali terdengar. Dia bangun lebih awal seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Biasanya, Farid sudah duduk di ruang tamu atau teras rumah, menikmati kopi paginya. Namun, pagi ini ia tidak terlihat dimanapun. Dia mulai merasa cemas. Ia pun mencari suaminya ke setiap sudut rumah, dapur, ruang tamu, bahkan halaman belakang. Tetapi hasilnya nihil. Perasaan was-was mulai menyelimutinya. Saat berjalan ke arah kamar mandi, dia mendapati pintu kamar mandi terkunci rapat. Ia mencoba mengetuk pintu sambil memanggil nama suaminya beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Degupan jantungnya semakin kencang. Bayangan buruk mulai bermunculan di benaknya. Dengan nada panik, ia terus mengetuk dan menggedor pintu, berharap Farid akan merespons, tetapi tetap sunyi. Tak ingin berlama-lama dalam ketakutan, dia segera mengambil kursi kayu di dekatnya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia menghantam pintu hingga terbuka. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Farid duduk di atas kloset dengan tubuh kaku, seperti orang yang sedang tertidur dalam posisi duduk. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengguncang tubuh suaminya, mencoba membangunkannya dari kondisi yang tampak tidak wajar. Farid yang terkejut dari pingsannya, membuka mata dengan tatapan kosong, seolah tidak mengerti mengapa dirinya bisa berada di kamar mandi. Ia tampak kebingungan, seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dia yang masih diliputi kecemasan terus bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Namun Farid hanya diam, tidak mampu memberikan jawaban. Dia pun membantu Farid berdiri dan membawanya ke kamar, membaringkannya di tempat tidur. Di dalam kamar dia kembali mendesak Farid untuk menceritakan apa yang terjadi. Tetapi suaminya masih belum mampu berkata-kata, hanya menatap langit-langit dengan pandangan yang kosong. Wajahnya yang lesu dan matanya yang kosong membuat dia semakin khawatir. Setelah beberapa lama, dia memutuskan untuk mengambil segelas air putih dan memberikannya kepada Farid. Setelah meminum air tersebut, perlahan kesadarannya mulai pulih. Ia tampak lebih tenang, meskipun masih terlihat linglung. Dengan suara lirih, Farid akhirnya mulai bercerita bahwa semalam ia diteror oleh sosok pocong yang wajahnya persis seperti Ratih. Dia yang mendengar pengakuan suaminya merasa bingung. Ia memang percaya dengan hal-hal gaib, tetapi ia tak habis pikir mengapa suaminya bisa mengalami hal seperti itu. Dia berusaha menenangkan Farid, meyakinkan bahwa mungkin itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan pikiran yang tidak tenang. Ia pun menyarankan agar suaminya tetap di rumah untuk beristirahat, sementara ia sendiri akan pergi ke warung untuk mengurus segala sesuatunya. Setelah memastikan kondisi Farid lebih baik, dia pun bersiap pergi ke warung baksonya seperti biasa. Namun, setibanya di warung, hal aneh kembali terjadi. Biasanya, warung baksonya selalu ramai dipadati pelanggan sejak pagi. Tetapi hari itu benar-benar berbeda. Tidak satupun pelanggan yang datang. Waktu terus berlalu, tetapi suasana tetap sepi. Bahkan tidak ada seorang pun yang sekadar mampir untuk membeli.
Dia berdiri di balik meja kasir dengan perasaan gelisah, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan, mengingat selama ini warungnya selalu dipenuhi oleh pelanggan setia. Seiring berjalannya waktu, suasana yang semakin sunyi membuat dia mulai merasa putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk menutup warung lebih awal. Dengan rasa kecewa, ia menyuruh para karyawannya untuk merapikan segala sesuatu dan menutup warung. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Setibanya di rumah, ia baru saja hendak memasukkan anak kunci ke dalam pintu ketika terdengar suara teriakan keras dari dalam rumah. Dengan perasaan panik, dia segera membuka pintu dan berlari ke dalam. Suara itu berasal dari kamar mereka. Ketika ia sampai di ambang pintu, ia melihat Farid duduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya penuh ketakutan, dan ia terus menggumamkan nama Ratih berulang-ulang. Suara lirihnya memohon ampun, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat oleh mata manusia. Dia yang semakin bingung segera mendekati suaminya dan mencoba membujuknya agar tenang. Namun, Farid tampak seperti orang yang kehilangan kesadarannya, tidak merespon panggilan istrinya. Dia yang semakin panik akhirnya membentak suaminya dengan harapan dapat menyadarkannya. Farid yang terkejut akhirnya menatap dia dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Dengan suara bergetar ia meminta bantuan kepada istrinya, mengatakan bahwa Ratih terus menerornya, tidak membiarkannya tenang sedetik pun. Mendengar pengakuan itu, dia mulai mencurigai sesuatu. Ia yakin ada yang disembunyikan oleh suaminya selama ini. Dengan nada yang lebih tegas, ia terus mendesak Farid agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Ratih. Awalnya, Farid masih enggan untuk berbicara. Tetapi setelah terus didesak oleh dia, akhirnya ia pun menyerah dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan wajah penuh penyesalan, Farid menceritakan bahwa buntalan kain putih yang selama ini tersimpan di dalam kuali bakso bukanlah pemberian seorang kiai, melainkan tali pocong dari jenazah Ratih yang telah ia curi. Ia mengaku bahwa penglaris yang mereka gunakan berasal dari ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh seorang dukun bernama Mbah Parja. Dia yang mendengar pengakuan tersebut merasa tubuhnya melemas. Ia benar-benar tak menyangka bahwa suaminya telah melakukan perbuatan sekeji itu. Dia hanya bisa duduk terbengong di tepi ranjang setelah mendengar pengakuan suaminya. Antara percaya dan tidak, pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia bangkit perlahan, berjalan dengan langkah berat seperti orang linglung menuju ruang tamu di lantai bawah. Di sana, ia duduk termenung, masih mencoba memahami betapa besar dosa yang telah dilakukan oleh suaminya. Pikirannya melayang ke berbagai arah, mengingat kembali perjalanan hidup mereka yang penuh perjuangan, dan kini harus berakhir dalam situasi yang begitu kelam. Tanpa disadari tangisnya pecah. Ia menangis dalam diam, menyesali segalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang selama ini ia percaya sanggup melakukan hal sekeji itu demi kesuksesan yang semu. Hatinya begitu sakit, tapi di saat yang sama, ia merasa bingung harus berbuat apa. Setelah lama termenung dalam kesedihan, dia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Ia merasa butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir dan menghindari Farid sementara waktu. Malam itu, ia memilih untuk menginap di rukonya, berharap bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Keesokan paginya, seperti biasa, dia mencoba untuk kembali membuka warung baksonya. Para karyawan sudah berdatangan dan mulai bekerja seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh. Warung yang biasanya ramai oleh pelanggan kini benar-benar sepi, bahkan lebih parah dari hari sebelumnya. Tidak satupun pelanggan datang, hanya kesunyian yang menyelimuti warung itu. Dia duduk di meja kasir dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari perbuatan suaminya sendiri, tetapi ia memilih untuk merahasiakan hal ini dari para karyawannya.
Di tengah kesunyian yang mencekam, para karyawan malah bercengkerama, mencoba mengisi waktu dengan obrolan ringan. Sementara dia hanya duduk termenung, pikirannya melayang ke berbagai arah. Namun, suasana mendadak berubah ketika terdengar suara teriakan keras dari arah luar warung. Suara gaduh itu membuat semua yang di dalam warung terkejut. Dari kejauhan, terlihat kerumunan orang berkumpul di seberang jalan. Dia yang merasa penasaran segera berlari keluar bersama para karyawannya untuk melihat apa yang terjadi. Ketika ia sampai di lokasi kejadian, tubuhnya langsung lemas melihat pemandangan di depannya. Suaminya, Farid, tergeletak di tengah jalan setelah tertabrak oleh sebuah mobil pick-up. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa Farid terlihat berlari-lari seperti orang yang ketakutan, berusaha menyeberang ke warung dengan panik, hingga akhirnya tertabrak terpental cukup jauh. Dia yang panik segera meminta pertolongan warga untuk membawa suaminya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Farid langsung dibawa ke ruangan perawatan VIP dalam keadaan yang masih tidak sadar. Dia setia menemani suaminya duduk di samping tempat tidurnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Tepat tengah malam, Farid akhirnya sadar. Dengan suara lirih ia memanggil dia sambil meneteskan air mata, meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia mengaku bahwa apa yang ia lakukan telah membawa malapetaka bagi mereka berdua. Dia, meskipun hatinya masih sakit, hanya bisa mengangguk lemah, menerima permintaan maaf suaminya, dengan harapan semuanya bisa berakhir. Setelah mendengar bahwa istrinya telah memaafkannya, Farid kembali memejamkan mata. Dia yang sudah lelah akhirnya ikut tertidur di kursi di samping ranjang suaminya. Namun, di tengah malam, tepat pukul 3 dini hari, dia tiba-tiba terbangun oleh suara gaduh di dalam kamar. Ia melihat suaminya gelisah. Matanya melotot ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah langit-langit kamar rumah sakit. Bibirnya terus mengucapkan nama Ratih berulang kali, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Dia yang panik segera berlari keluar kamar, mencari suster untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, seorang dokter dan beberapa suster masuk ke dalam kamar dengan langkah cepat. Namun, begitu mereka tiba di dalam, Farid mulai mengalami kejang hebat. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, dan tangannya masih terus menunjuk ke atas dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Dalam sekejap, dengan wajah penuh ketakutan dan mulut yang terbuka lebar, Farid menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal dunia malam itu juga. Dokter yang memeriksa Farid kemudian menyatakan bahwa ia mengalami serangan jantung. Namun yang membuat dia semakin terpukul adalah kenyataan bahwa suaminya tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Hari itu juga, jenazah Farid dikebumikan di pemakaman umum yang tidak terlalu jauh dari makam Ratih. Hujan turun rintik-rintik saat prosesi pemakaman berlangsung, seakan langit ikut berduka atas kejadian tragis yang menimpa dia. Sejak kepergian suaminya, hidup dia perlahan-lahan berubah drastis. Warung bakso yang dulu mereka bangun dengan penuh kerja keras mulai hancur berantakan. Kekayaan yang pernah mereka raih lenyap seketika, dan pelanggan yang dulu memenuhi warung mereka tidak pernah kembali lagi. Satu persatu karyawan terpaksa diberhentikan karena dia sudah tidak sanggup membayar gaji mereka. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya warung itu harus ditutup untuk selamanya. Hidup dia semakin sulit. Harta yang selama ini ia kumpulkan bersama Farid perlahan habis untuk mencoba usaha lain. Tetapi setiap usaha yang ia rintis selalu berakhir dengan kegagalan. Rumah dan mobil yang dulu mereka banggakan kini telah dijual satu persatu. Tetapi tetap saja semua usahanya berujung pada kehancuran. Tidak ada satupun yang berhasil, seolah ada kutukan yang terus mengiringi langkahnya. Akhirnya, saat semua yang ia miliki habis tak bersisa, dia memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan buruk itu. Dengan sisa uang yang ada, ia merantau ke luar negeri, mencoba peruntungan baru di tanah asing. Ia pergi dengan harapan bisa memulai hidup yang lebih baik, meninggalkan semua masa lalu kelam yang telah menghancurkan hidupnya.
Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.